Good morning, kids. How are you? I hope you are all fine in this lovely Friday. So today we are going to learn about multiplication again. Jadi Miss Eka akan kembali mengingatkan mengenai perkalian dan ada beberapa hal yang akan Miss Eka tambahkan dalam penjelasan perkalian itu. Jadi anak-anak harus lebih fokus kali ini, oke? Nah, kalau semalam anak-anak sangat fokus, hari ini sangat fokus karena kita fokus ke matematika hari ini. Oke. Nah, anak-anak coba ambil buku ISPS-nya dan buka bukunya halaman 40. Nah, di situ kita akan mempelajari perkalian. Oke. So start from today, kita akan juga menggunakan buku ISPS setiap waktu mempelajari matematika. Oke. Nah, now open your book, page 40. But before we begin our lesson, I think it's better for us to pray first. So everybody fold your hand and let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing. Now we want to begin our lesson, so please open our heart and open our mind. Bless our teacher and our parents. Thank you God. Amin. Oke. Nah, jadi semua anak-anak Miss sekarang sedang berusaha untuk menghafal perkalian ya. Oke, jadi kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, perkalian merupakan penjumlahan berulang. Jadi Miss Eka sudah bilang bahwa sebenarnya cara mencari perkalian itu dengan menjumlahkan angka yang di sebelah kanannya, kan seperti itu kan ya Nak ya. Jadi perkalian itu penjumlahan berulang. Nah, lihat di sini Miss Eka punya bola, ya kan? Miss Eka punya bola. Oke. Di sini Miss Eka punya bola. Nah, ada beberapa bola dalam satu kotak. Jadi di sini ada 4 kotak. Di setiap kotaknya ada 2 bola, ya kan? Kotak pertama 2 bola, kotak kedua 2 bola, kotak ketiga 2 bola, kotak keempat 2 bola. Jadi di keempat kotak ini masing-masing memiliki 2 bola, right? Oke. Nah, jadi bisa kita artikan ini yaitu 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, ya kan? 2-nya kita jumlahkan sebanyak 4 kali, maka hasilnya adalah 8. Oke, ini adalah dalam bentuk penjumlahan, right? How we make it into multiplication? Bagaimana kita membuatnya menjadi perkalian? Gampang saja. Jadi, untuk membuatnya menjadi perkalian, cukup kita hitung dulu berapa angka 2 yang kita jumlahkan. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 angka 2 yang kita jumlahkan, right? Maka hasilnya menjadi, nah, ada 4 kali penjumlahan bilangan 2 tadi Miss Eka bilang, ya kan? 2-nya kita jumlahkan sebanyak 4 kali. Maka bentuk perkaliannya adalah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 itu sama dengan 4 kali 2. Nah, 4 kali 2. Karena apa? 2-nya ada 4 kali. 4 kali 2 sama dengan 8. Begitu ya. Oke. Contoh berikutnya. Right. I got 4 boxes here with 4 dolls inside the box. Nah, Miss Eka punya 4 boneka di sini. 1, 2, 3, 4 dalam satu kotak. Ada berapa kotak di situ sayang? Ada 1, 2, 3, 4. There are 4 boxes with 4 dolls in each box. Ya kan? Ada 4 kotak dengan 4 boneka di dalam setiap kotaknya. Jadi coba kita buat dulu bentuk penjumlahannya ya. Maka bentuk penjumlahannya adalah 4 plus 4 plus 4 plus 4, so equals 16. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 16. So let's make it into multiplication.
mari kita buat dia menjadi perkalian. Nah, ingat, cara membuat dia menjadi perkalian adalah first, hitung dulu berapa angka 4 yang sudah kita jumlahkan. Right? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 angka 4 yang kita jumlahkan. Maka berarti dia ada 4, ya kan? Berapa angka yang kita jumlahkan? 4. Maka 4 times 4 equals 16. Jadi bahasa Inggris kali adalah bahasa Inggrisnya kali itu adalah times. Jadi bahasa Inggrisnya 4 dikali 4, anak-anak boleh bilang 4 times 4. Okay? Nah, here I got another example. So ada 2 kotak yang setiap kotaknya berisi 5 bola. Ya. In this box there are 5 balls inside, and also this one. So both are the same, right? Nah, jadi ada 2 kotak yang isinya 5 bola, maka bentuk penjumlahannya adalah 5 ditambah 5. Good. Ada berapa angka 5 yang kita jumlahkan? Ada 2 angka 5 yang kita jumlahkan. Berarti ada 2 kali 5-nya. Maka 2 kali 5 sama dengan 10. Okay. So, from here ada contoh yang lain. Nah, jadi kalau 4 kali 5 bagaimana ya? Nah, ingat 4 kali 5 berarti 4 kali 5-nya. 4 kali 5-nya. 5-nya ada 4 kali. Nah, begitu ya, Nak. Jadi, untuk membuatnya dalam bentuk penjumlahan berulang, lihat, angka yang kanan kita jumlahkan sebanyak angka yang kiri. Oke. Jadi, angka yang kanan, angka yang ini, angka yang kanan, dah kita jumlahkan sebanyak angka yang kiri. Jadi angka 5-nya kita jumlahkan sebanyak 4 kali. Maka hasilnya adalah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Jadi ada 4 kali angka 5-nya. Maka kita jumlahkan 5 ditambah 5 10, 10 ditambah 5 15, 15 ditambah 5 adalah 20. Okay, I'll give you another examples. 6 kali 7. Misalnya kalau sampai sini sudah tahu ya. 6 dikali 7, 6 kali 7-nya, kan gitu. 6 kali 7-nya. Ya, maka hasilnya adalah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7, ya kan? Jadi, angka yang di sebelah kanan ini, Nak, angka yang di sebelah kanan ini angka 7-nya dijumlahkan sebanyak di angka yang sebelah kiri. Jadi, 7-nya dijumlahkan sebanyak 6 kali. Maka 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 42. Oke, kita lanjut lagi. 4 dikali 8. Siapa yang tahu ini? Berapa kali 8-nya? Right, ada 4 kali. 4 times 8. It means kita menambahkan 8 sebanyak 4 kali. Jadi supaya gampang mengingatnya, kalau 4 kali 8, ingat saja 4 kali 8-nya. 4 kali 8-nya. Oke. Jadi ada 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 equals 32. Nah, jadi sebelum melanjutkan penghafalan, anak-anak harus tahu dulu konsep perkalian itu seperti apa. Nah, konsep perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Angka mana yang kita jumlahkan? Yang kita jumlahkan adalah angka yang di sebelah kanan sebanyak angka yang di sebelah kiri. Oke. Nah, Miss Eka kasih contoh terakhir.
8 times 2. 8 times 2. 8 dikali 2. Artinya 8 kali 2-nya. Understand? Berarti kita jumlahkan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sampai 8 kali, ya kan? Maka hasilnya adalah 16. Until here, I hope you can get what is multiplication. Oke, sampai di sini sudah paham ya konsep perkalian. Jadi untuk membuat penjumlahan berulangnya sudah tahu. Nah, Miss ulangi kembali. Yang dijumlahkan adalah angka yang di sebelah kanan ya anak-anak. Angka yang di sebelah kanan sebanyak angka yang di sebelah kiri. Oke. Nah, sekarang tadi kita membuat penjumlahan berulang berdasarkan perkaliannya, ya kan? Sekarang Miss Eka akan mengajarkan kalian membuat perkalian dari penjumlahan berulangnya. Oke. Nah, di sini ada 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Ya. Jadi, berapakah hasil dari 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3? Nah, coba kita lihat. Di sini ada 3 tambah 3, 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 3, 12, 12 tambah 3 itu 18, 18 tambah 3 itu berapa nak? Oh sorry, ini ada 15, 15 tambah 3 itu adalah 18. Oke, nah jadi buatlah bentuk perkaliannya. Nah, caranya gampang sayang. Untuk membuat bentuk perkalian, yang pertama harus kalian lakukan adalah hitung ada berapa angka tiganya. Hitung ada berapa angka tiganya. Let's count it together. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada 6 angka 3 di situ, right? Nah, berarti ada 6 kali angka berapa yang kita jumlahkan tadi? Angka 3. So, 6 times 3 equals 18. Jadi 6 kali 3 sama dengan 18. Nah, ingat caranya ya. Hitung dulu berapa angka yang kita jumlahkan. Udah berapa banyak angka yang kita jumlahkan. Next, another example. 9 plus 9 plus 9 plus 9. Nah, jadi ada 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9. Nah, ini hasilnya adalah 36. Oke. Nah, jadi untuk membuatnya dalam bentuk perkalian seperti yang tadi Miss bilang, hitung dulu berapa jumlah angka 9 di situ. Jadi kita hitung sama-sama berapa angka 9-nya. 1, 2, 3, 4. So, there are 4. Ada 4 angka 9, ya kan? Lalu kali, nah, angka berapa yang tadi kita jumlahkan? Angka 9. Berarti 4 dikali 9 hasilnya 36. Jadi untuk membuat dalam bentuk perkalian, anak-anak hanya tinggal menghitung berapa angkanya, lalu dikalikan, tulislah angka yang kita jumlahkan itu. Paham ya nak? Maka dapat kita simpulkan, untuk membuat penjumlahan berulang dari sebuah perkalian, angka yang dijumlahkan adalah angka yang di sebelah kanan. Lalu banyak penjumlahan angka adalah mengikuti angka di sebelah kirinya. Nah, misalnya angka 3 dikali 6. Berarti untuk gampang mengingatnya, ingat saja 3 kali 6-nya. 3 kali 6-nya. Atau 6 kali. Atau 6-nya ada 3 kali. Oke, sekali lagi saya ulang. 3 kali 6. 3 kali 6-nya. Atau 6-nya ada 3 kali. Right? Jadi angka yang kita jumlahkan adalah angka 6. Angka yang di sebelah kanan.
Berapa banyak dia kita jumlahkan? Mengikuti angka yang di sebelah kiri. Kalau di sebelah kirinya ada 3, berarti angka 6-nya kita jumlahkan sebanyak 3 kali. Ya benar. Nah, 3 kali 6 adalah 18. Berarti 6-nya kita jumlahkan sebanyak 3 kali, right? Iya, angka 6-nya dijumlahkan sebanyak 3 kali. Ingat ya. Nah, coba dibaca, Nak. Perkalian merupakan penjumlahan bilangan berulang. Mengalikan dengan bilangan 0 artinya menjumlahkan bilangan 0 sebanyak bilangan yang dikalikan. Oke. Katanya setiap atau semua bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Diingat ya anak-anak, semua bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. For example, 2 times 0 itu sama dengan 0 ditambah 0, maka hasilnya tetap 0. 6 kali 0, berarti 0-nya dijumlahkan sebanyak 6 kali. Berarti 0 ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0 sama dengan 0. Ya kan? Kemudian ada perkalian 1. Perkalian dengan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ingat ya, perkalian dengan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka 6 dikali 1 itu berarti 6 kali satunya, ya kan? 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah 1, 3, 3 ditambah 1, 4, 4 ditambah 1, 5, 5 ditambah 1, 6. Maka 6 dikali 1 hasilnya tetap 6. Oke. Kemudian ada 8 dikali 1, artinya 8 kali satunya, ya kan? Ada 8 kali satunya, hasilnya tetap 8. Lalu 1 kali 9, 1 dikali 9 artinya 1 kali 9-nya, berarti hanya angka 9. Lalu ada 1 dikali 20, artinya 1 kali 20-nya, maka hasilnya tetap. Nah, di sini Miss Eka punya 2 kali 5 dan juga 5 kali 2, ya kan? 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Dan sementara 5 kali 2 pun hasilnya 10. Loh, hasilnya sama. Tapi sebenarnya mereka adalah perkalian yang berbeda. Nah, tapi tetap 2 kali 5 dan 5 kali 2 hasilnya sama. Lalu, apa yang membedakan? Nah, apa bedanya, Miss? Oke. Nah, coba perhatikan perkalian di bawah ini. Nah, ada 2 kali 5. Nah, kalau 2 kali 5 artinya 2 kali 5-nya ya, karena ada 2 kali 5-nya, maka hasilnya adalah 5 tambah 5 sama dengan 10. Maka perkalian di atas merupakan perkalian 5. Nah, itu dia. Sementara kalau dia 5 dikali 2, nah, tadi Miss bilang apa? 5 dikali 2 artinya 5 kali 2-nya, ya kan? Maka 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 10 tetap hasilnya. Tapi perkalian di atas merupakan perkalian 2. Nah, gitu dia ya, Nak. Nah, untuk lebih jelasnya, ini adalah bentuk perkaliannya. Perkalian 1, perkalian 2, perkalian 3, perkalian 4, perkalian 5. Oke. Nah, jadi Miss sarankan, nah kalau kemarin Miss Eka membagikan tabel perkaliannya, angka yang ini yang di depan, angka yang kita kalikan, coba kita rubah ya kan, biar gampang mengalikannya ya. Jadi yang kemarin kan Miss Eka buat kan yang ini nih, yang di depan ya kan. Coba kalian sekarang menghafalnya menggunakan angka yang ini yang di depan. Jadi yang di depan itu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Nah, angka yang kalian kalikan adalah yang di belakangnya. Jadi 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4,
3 kali 2, 6. Begitu ya nak ya. Oke, jadi ini nanti boleh di screenshot menggunakan HP maminya. Jadi boleh menghafal menggunakan tabel yang ini juga. Oke, mudah-mudahan yang ini bisa lebih memudahkan dibanding yang kemarin ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi begini, yang tadi kan ini ada, misalnya Miss ambil dari perkalian 3, ya kan? Miss ambil dari perkalian 3 yang ini. Jadi contoh berikutnya akan Miss ambil dari perkalian 3 supaya bisa memudahkan anak-anak untuk membuat penjumlahan berulangnya ya. Miss ambil dari sini. Oke, kita lanjut ke halaman sebelahnya. Jadi Miss ambil dari perkalian 3. Jadi kalau kalian menggunakan angka yang ini di depan, maka kalian akan lebih mudah untuk menggunakan atau membuat bentuk penjumlahannya. Jadi contohnya 1 kali 3 artinya 1 kali 3-nya. Hasilnya 3. 2 dikali 3 artinya 3-nya ada 2 kali ya karena, maka hasilnya 6. Kan gitu. 3 dikali 3 berarti 3 kali 3-nya. 3 tambah 3 tambah 3 hasilnya 9. Jadi kalau ada yang bertanya ini perkalian berapa, begitu kalian lihat saja berapa angka yang dijumlahkan. Kalau angka yang dijumlahkan adalah 3, maka itu adalah perkalian 3. Kalau angka yang dijumlahkan adalah 5, maka itu adalah perkalian 5. Begitu ya nak ya. Jadi kalau ada yang menanyakan perkalian berapalah itu, nah coba lihat angka yang dijumlahkan. Oke. Well, apa ini? Apakah ini Miss Eka? Nah, ini adalah tabel perkalian. Nah, jadi anak-anak bisa menggunakan tabel perkalian untuk menghitung hasil perkalian. Ya, ini namanya tabel perkalian. Kita bisa menggunakan tabel perkalian ini agar bisa dengan mudah menghitung perkalian. Oke, Miss Eka akan ajarkan cara menggunakannya. Nah, tabel perkalian dalam buku ISPS bisa kalian temukan pada halaman 45. Jadi ini ada di halaman 45 ya nak. Bisa kalian buka di halaman 45. Di situ ada tabel perkalian. Halaman 45 buku ISPS. Oke. Nah, bagaimana cara menggunakan tabel perkalian? Alright, let's try it. Miss Eka punya soal. Katanya, berapakah hasil dari 7 kali 5? Pasti anak-anak Miss sudah pada tahu ini ya kan, 7 kali 5. Wah, sudah dipikirkannya. 7 kali 5 itu perkalian berapa nak? Perkalian 7 atau perkalian 5? Ya, kalau 7 kali 5 artinya 7 kali 5-nya, karena berarti yang kita jumlahkan adalah angka 5. Maka itu adalah perkalian 5. Paham ya nak? Ingat, 7 kali 5-nya. 7 kali 5 artinya 7 kali 5-nya. Artinya angka yang kita jumlahkan adalah angka 5. Maka itu adalah perkalian 5. Oke. Nah, kita akan menggunakan si tabel perkalian ini. Katanya, berapa hasil 7 kali 5? Berapakah hasil 7 dikali 5? Berapakah 7 dikali 5? Katanya. Pertama, ada angka yang warna-warni di atas ini karena lihat tabel Miss. Ada angka yang warna-warni di atas ini. Ini dia. Di sampingnya juga ada yang warna-warni, right? Sisanya adalah warna yellow and also red. Oke. Nah, jadi angka yang warna-warni ini adalah angka dari yang mau kita kalikan. Oke. Nah, jadi pertama kita cari dulu angka 7 dari atas ini. Kita cari angka 7. Nah, Miss sudah menemukan angka 7-nya. Mana angka 7-nya? Ini. Ini adalah angka 7. Dah? Sudah kita dapat angka 7 di sini. Kita carilah angka 5. Ini dia angka 5-nya. Oke.
Setelah kita dapat, maka kita tarik garis dari 7 menuju 5. Alright, sudah kita tarik garis dari 7 menuju 5. Kemudian kita tariklah dari 5 menuju 7. Nah, pertemuannya ini kan dia akan bertemu di sini. Inilah hasil dari perkalian tersebut. 7 kali 5 sama dengan 35. Oke, bisa? Jadi kita cari dulu di atas dan di samping, lalu kita tarik garis sampai dia bertemu. Itulah hasil perkaliannya. Contoh berikutnya. Katanya 9 dikali 8. Oke, mari kita ingat. Kita cari dari samping mana angka 9 ya. Wah, ini dia nih angka 9. Oke. Lalu katanya 9 dikali 8. 9 dikali 8. Nah, ini dia 8-nya. Sudah? Lalu kita tariklah garis. Seret. Seret. Nah, maka dapatlah angka 72. Maka 9 dikali 8 hasilnya 72. Nah, begitulah cara menggunakan tabel perkalian. Sudah paham ya, Nak? Oke. Nah, jadi waktu ke minggu lalu Miss Eka suruh menuliskan perkalian kan. Nah, tapi perkalian yang versi itu adalah perkalian yang angka yang kita kalikan ada di depan, ini dia. Jadi hari ini Miss Eka memberikan versi yang baru lagi. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 yang di depan. Lalu angka yang kita kalikan ada di belakang. Apa gunanya Miss Eka berikan ini? Supaya memudahkan anak-anak mengingat berapa kali angka yang harus kita jumlahkan. Contohnya, kalau misalnya ada perkalian 3, misalnya 4 kali 3, berarti 4 kali 3-nya, berarti 3-nya kita jumlahkan 4 kali. Nah, jadi Miss Eka terserah anak-anak mau menghafal perkalian yang mana. Boleh menggunakan perkalian yang minggu lalu, boleh menggunakan perkalian yang ini pun boleh. Jadi, yang mana yang menurut anak-anak nyaman dan enak diingat, nah itu boleh anak-anak gunakan. Oke. Jadi Miss Eka sudah berikan 2 versi perkalian ya. Ada yang minggu lalu yang kalian tulis, kemudian ada yang sekarang Miss Eka tampilkan. Nah, yang mana yang mau dipakai untuk menghafal, yang mana yang enaknya, itulah gunakan, Nak. Oke. Nah, kalau menurut abang dan kakak ini lebih mudah, gunakanlah ini. Tapi untuk lebih mudah mengingatkan kalian mengenai penjumlahan berulangnya, Miss Eka lebih menyarankan yang ini. Karena anak-anak langsung bisa tahu, oh 8 kali 4, berarti 8 kali 4-nya. Maka itu perkalian 4. Untuk mengetahui perkalian suatu bilangan, anak-anak cukup mengingat berapa kali, angka berapa yang, bilangan berapa yang kalian jumlahkan. Begitu ya. Oke. Lalu kita punya project. Nah, jadi kalau project itu, Nak, tidak harus selesai hari ini. Jadi kalian boleh mencicilnya sampai masa pengumpulan. Oke. Jadi project matematika kita adalah membuat tabel perkalian di kertas juru. Lah, Miss, nggak ada kertas juru. Nggak apa-apa, pakai buku gambar pun boleh, pakai HVS juga boleh. Jadi di mana enaknya aja. Tapi Miss Eka nggak mau di buku tulis ya, karena nanti pasti tabelnya akan jadi kecil. Jadi gunakanlah kertas seukuran buku gambar, atau kertas jeruk juga boleh, atau HVS juga boleh. Oke, biar Miss Eka ganti saja ya. Sebentar ya anak-anak. Nah, ini dia. Ini tadi Miss Eka bikin di kertas jeruk kan. Oke, boleh kertas jeruk, boleh HVS, atau buku gambar ya. Alright.
Nah, jadi anak-anak membuat tabel perkalian seperti ini. Membuat tabel perkalian yang seperti ini ya, di kertas jeruk, HVS atau buku gambar. Hiasilah dengan kreasi kalian sendiri. Jadi kalau mau menghias-hias, Miss rasa anak-anak ini semua sudah hebat-hebat. Boleh diwarnai, boleh digambar bunga di samping-sampingnya. Buatlah karya kalian untuk proyek matematika ini secantik mungkin ya nak, karena nanti akan Miss kembalikan untuk ditempel di kamar kalian. So make it beautiful so that you can memorize all the multiplication well. Oke, kita kumpul hari Selasa 8 September 2020. Nah, sekian saja pembelajaran matematika kita hari ini. I hope all of you can understand. Jangan lupa tetap menghafal kali-kalinya ya. Mau yang manapun digunakan, mau yang minggu lalu atau versi minggu ini, terserah anak-anak. Yang penting anak-anak bisa mengingat tentang perkalian itu dulu. Okay, that's all for our mathematics class. Nanti akan ada kelas pelajaran tema juga. Jadi tetap semangat ya anak-anak Miss. Miss harap kalian bisa tetap menjadi yang terbaik. Okay, bye-bye.